Saya membongkar kebebalan daripada pendukung-pendukungnya ini, ya, kebebalan dan kebodohan mereka yang tidak mau pengajaran Alkitab yang lurus, ya, yang menafsir Alkitab itu dengan baik dan benar, tetapi mereka lebih suka menonjolkan mujizat. Ya, mereka adalah mania mujizat. Ya. Kalau saya mau tanya kepada Pak Muriwali, pengajaran yang benar menurut Anda bagaimana? Ya kan? Kan selama ini yang saya lihat dari channelnya, beberapa channelnya, pengajaran-pengajarannya itu adalah menghakimi Pak Andi Simon. Pengajaran mana yang benar yang Anda maksud? Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah supaya orang-orang bertobat, ya. Lalu kemudian menyembuhkan penyakit. Seperti itu. Kalau dia mengatakan bahwa harus mengajar, memberitakan Injil, baru menyembuhkan, ya oke. Mana buktinya Anda melakukan itu? Jangan hanya kuat di pengajaran, memberitakan Injil, mana mujizatnya? Kan nyata-nyata bahwa Tuhan telah melakukan mujizat. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Pastor DHI. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk umat-umat-Mu yang ada di media sosial, di YouTube, di Facebook, dimanapun saat ini berada, di Indonesia bahkan di luar Indonesia. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit, lepaskan mereka yang terikat, yang mengalami masalah keuangan. Tuhan buka jalan. Dan kalau ada yang mereka yang putus asa saat ini, Tuhan Engkau datang dalam hidup mereka dan memberikan harapan. Engkau hadir bekerja dalam kehidupan mereka, bahkan kami semua. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan seperti biasanya menanggapi video-video dari Pak Muriwali, Pendeta Muriwali. Kenapa saya lakukan ini teman-teman? Karena menurut saya ini perlu saya juga sebagai orang Kristen yang ada di bangsa ini, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Pendeta Muriwali, bahwa ketika dia melihat pelayanan Pak Andi Simon, bahwa ini perlu diluruskan, karena selalu menyatakan bahwa ini adalah ajaran sesat. Ya, jadi kenapa saya mengambil langkah ini? Tujuan saya adalah juga memberikan apa yang saya tahu, yang saya pelajari di teologi, ya, bukan untuk gagah-gagahan, tapi pandangan saya dan iman saya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Muriwali, ada orang yang berkomentar di video-video saya mengatakan bahwa tidak usah diupload di Facebook atau di media sosial. Masalahnya adalah video-video Pak Muriwali ini terus-menerus juga mengupload di YouTube, ya. Kebetulan juga channel saya satunya namanya Dema Hendrik Immanuel, membahas tentang motivasi, tetapi saya membuat channel ini untuk bagaimana juga membahas tentang iman Kristen, ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita, kali ini kita lihat video daripada Pak Muriwali, ya, Pendeta Muriwali. Karena hanya dengan cara itu saya membongkar kebebalan daripada pendukung-pendukungnya ini, ya, kebebalan dan kebodohan mereka yang tidak mau pengajaran Alkitab yang lurus, ya, yang menafsir Alkitab itu dengan baik dan benar, tetapi mereka lebih suka menonjolkan mujizat. Ya, mereka adalah mania mujizat. Ya. Saya mau tanggapi bahwa dia mengatakan kepada pendukung Pak Andi Simon bahwa mereka bebal, ya. Jadi semua yang mendukung Pak Andi Simon itu dikatakan oleh Pak Pendeta ini bebal, yang tidak mau mengerti pengajaran yang benar, ya. Kalau saya mau tanya kepada Pak Muriwali, pengajaran yang benar menurut Anda bagaimana? Ya kan? Kan selama ini yang saya lihat dari channelnya, beberapa channelnya, pengajaran-pengajarannya itu adalah menghakimi Pak Andi Simon. Pengajaran mana yang benar yang Anda maksud? Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi teman-teman. Mujizat mania, ya, begitu. Nah, saudara, judul video saya ini adalah perdukunan
Pastor Andi Simon ya, dan sekaligus tantangan saya ya. Perdukunan, jadi dia mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon adalah perdukunan. Kalau berbicara perdukunan, maka pemikiran kita tertuju kepada yang berkaitan dengan hal-hal atau roh-roh jahat, ya kan? Benarkah demikian? Kemudian dia mengatakan bahwa sekaligus tantangan. Menantang maksudnya apa? Ya, menantang bagaimana? Nah, inilah orang-orang yang selalu merasa paling pintar, ya kan? Cenderung mengeluarkan kalimat-kalimat tantang. Karena yang dia tonjolkan itu seolah-olah pintar, ya kan? Mereka katanya ya hebat pengajaran. Kita lihat aja nanti, kita lanjut dulu ya. Nah, kenapa saya katakan perdukunan? Karena kalau saudara meneliti seluruh Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus itu sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan, atau para rasul sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan. Tidak ada. Semua dikaitkan dengan pengajaran firman Allah, pengajaran tentang kerajaan Allah, pengajaran tentang diri Tuhan sendiri yang adalah Raja Kerajaan Allah. Kita membaca Alkitab sekarang di dalam Injil Matius ya, pasal 4 ayat 23 sampai 25 ya. Saya membaca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, kalau saudara memperhatikan di sini, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang-orang yang datang ini, dikatakan dalam ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar. Ini yang utama, yang pokok. Ya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya orang-orang bertobat. Ya. Lalu kemudian menyembuhkan penyakit. Seperti itu saudara. Jadi ada Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mriwali ya. Dia susun dari awal. Jadi dia ikuti seperti pelayanan Tuhan Yesus. Dia menggunakan pola itu. Jadi harus persis seperti itu ya. Cuma yang saya sampaikan kemarin bahwa cara Tuhan bekerja itu beda-beda. Waktu Tuhan mengutus murid-muridnya pergilah ke segala bangsa, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka ya. Sembuhkan mereka yang sakit. Itu tidak terpola menurut saya, karena Tuhan itu kreatif. Ya kan? Kalau dia mengatakan bahwa harus mengajar, memberitakan Injil, baru menyembuhkan, ya oke. Mana buktinya Anda melakukan itu? Jangan hanya kuat di pengajaran, memberitakan Injil, mana mujizatnya? Kan nyata-nyata bahwa Tuhan telah melakukan mujizat. Dan menurut saya, ini tidak satu pola yang harus kita ikuti. Dan banyak sekali kisah-kisah yang belum ditulis di Alkitab, yang diceritakan di Alkitab, yang kalau ditulis itu tidak dimuat oleh Alkitab, isi kitab ini. Nah, kan nyatanya bahwa yang barusan dibaca dalam Matius 4 ayat 23 adalah juga di sana ada Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya kan? Dan yang selalu dia tonjolkan bahwa tidak ada di dalam Alkitab itu sengaja membuat namanya kebaktian kesembuhan. Ya kan? Nah, memang tidak ada disampaikan di sana kebaktian kesembuhan, karena itu hanya masalah redaksi saja. Iya kan? Kenapa Pastor Andi Simon dikerumuni banyak orang? Karena orang mengetahui Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan saya rasa ya, menurut saya ya, Pastor Andi Simon tidak pernah mau memanggil orang satu persatu untuk berkumpul di geraha gitu, kemudian orang disembuhkan. Tetapi karena orang mengetahui dengan lewat Pastor Andi Simon terjadi banyak mujizat, maka orang datang berbondong-bondong.
Dan menurut saya, bukankah itu pemberitaan Injil ketika kita mendoakan orang-orang yang di luar Kristen, kita doakan di dalam nama Yesus, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu adalah pemberitaan Injil. Ini adalah satu pola. Ini yang selalu ditekankan oleh Pak Muriwali adalah seolah-olah harus terpatok. Tetapi menurut saya, Tuhan itu kreatif, bisa melakukan mujizat dulu, bisa sebentar lagi untuk melakukan firman, lalu kemudian apa yang dilakukan berikutnya. Tidak harus terpatok menurut saya. Ya kan? Kan berkoar-koar mengatakan bahwa ajaran dia paling benar, lalu mengatakan kepada pendukung Pastor Andi Simon, orang bebal. Siapa yang bebal sebenarnya? Kalau Anda mengatakan bahwa ajaran paling benar, ya oke, ikuti ajaran Tuhan Yesus. Mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, mana mujizatmu? Ya kan? Jadi, ya inilah yang saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Muriwali. Ya. Sebenarnya masih panjang teman-teman, tapi kita akan bagi beberapa sesi. Ini bagian-bagian kalimat saja yang saya sampaikan ya. Kemudian yang biasa dia bahas itu adalah Matius 7 tentang dikatakan seperti ini, bahwa bukankah kami melakukan mujizat demi namamu pada saat Tuhan Yesus nanti penghakiman terakhir, tapi Tuhan katanya berkata seperti, aku menolak engkau. Itu ada di dalam Alkitab memang. Dan inilah yang sering digunakan oleh Pak Muriwali serta orang-orang yang mengikuti dia, dengan mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau sekalipun engkau melakukan mujizat. Benar ayat itu. Tetapi kita harus lihat konteksnya. Itu ditujukan kepada siapa? Itu ditujukan kepada orang-orang munafik. Iya kan? Dan jelas di sana dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan melihat. Banyak orang akan datang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, tetapi kamu akan lihat dari buahnya. Penyesat-penyesat itu dilihat dari buahnya. Iya kan? Penyesat artinya bahwa orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita coba lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1 ya. Saya menggunakan terjemahan Indonesia Modern Bible ya teman-teman ya. Nah, para nabi palsu telah muncul dari antara umat, demikian pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka akan mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dan yang menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka, maka kebinasaan akan segera datang menimpa mereka. Jadi penyesat-penyesat yang dimaksud ini dalam konteks Matius 7 ya, yang sering dikumandangkan oleh Pak Muriwali, itu adalah penyesat-penyesat yang memanipulasi ya, seolah-olah mengatakan mereka adalah orang benar, tetapi tujuan mereka membuat orang tidak percaya kepada Kristus. Sedangkan pelayanan Pastor Andi Simon, Pastor Andi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan nama yang lain. Ya kan? Dan membawa orang kepada kebenaran, menuntun orang untuk percaya Yesus, bahwa yang melakukan kesembuhan adalah kuasa Tuhan lewat Pastor Andi Simon. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini, firman ini, tanggapan ini memberikan pencerahan kepada teman-teman semua yang ada di media sosial terkait dengan video-video dari Pendeta Muriwali yang perlu saya luruskan. Menurut saya, pemahaman saya, pengalaman saya puluhan tahun hidup sebagai orang yang percaya. Bahkan saya punya pengalaman yang lebih dahsyat, lebih spektakuler ya. Dan satu saat saya akan menceritakan kepada teman-teman semua ya. Intinya, Tuhan itu datang ke dunia itu untuk memberikan solusi, untuk menyelamatkan Anda. Firman Tuhan, Alkitab, tidak hanya untuk diisi di kepala kita kemudian menghakimi orang lain, kemudian mengatakan kepada pendeta yang lain, kamu sesat ya, kamu bebal. Bukankah itu tidak jauh beda dengan orang-orang Farisi yang namanya munafik, yang merasa paling pintar? Apa ukurannya Anda merasa paling pintar dari semua hamba-hamba Tuhan yang lain yang memang sudah terbukti menyatakan kuasa mujizat Tuhan? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang saya sampaikan. Semoga ini mencerahkan, memberkati kita semua. Tentunya Anda punya hikmat semua untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima dari media sosial.
Jadi saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan atau juga yang menjadi isi hati saya, tanggapan saya. Semoga firman Tuhan ini mencerahkan, menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati.